Justitia non est neganda, non devolenda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Yang kami banggakan dan hormati, dosen pengampu mata kuliah litigasi pidana Universitas Tarumanegara, Dr. Heli Firmansyah, SHM Hum MPA, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Sore 2022 yang kami cintai. Saya, Iwan Sukamto, mahasiswa Hukum Universitas Tarumanegara, akan menyampaikan argumen seputar sistem peradilan pidana, penyelidikan, penyidikan, peradilan penuntutan, serta contoh kasus yang memperlihatkan kontroversi hukum yang ada di Indonesia. Well, sebelum kita membahas lebih jauh, ayo kita saksikan sama-sama video berikut ini. Check this out. Sebentar, saya akan membagikan video yang dimaksud. Ya. Nilai telah melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku, Edi Hiarie memohon Majelis Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah demi hukum. Setelah sempat ditunda, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaryech akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Estiono, tim kuasa hukum Edi Hiaryech memohon Majelis Hakim memutuskan jika penetapan Edi Hiaryech sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi oleh KPK tidak sah dan batal demi hukum karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pimpinan KPK yang menetapkan kliennya sebagai tersangka sebelum ada surat perintah penyidikan atau sprindik. Sprindik tentang penetapan tersangka itu baru ditandatangani dan diberikan kepada kami tanggal 27 November dan sprindiknya itu sendiri ditandatangani tanggal 24 November 2023. Sehingga apa yang dilakukan oleh saudara Archandra Pratama itu bagi kami merupakan sesuatu yang merupakan pelanggaran serius dari hukum acara dan menimbulkan tanda tanya tentang apa alasan beliau melakukan hal itu. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaryech dan dua orang kepercayaannya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ketiganya diduga menerima uang suap dan gratifikasi sebesar 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ayus melaporkan. Oke, baik, saya akan masuk ke PPT pembahasan. Ya, di sini bisa dilihat tadi kita sudah masuk ke kasus, yaitu berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan penyelidikan, penyidikan, pra-peradilan, dan penuntutan. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akan masuk ke slide berikutnya. Ya. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan Edi Hiaryech pada Januari 2024. Hakim Tunggal Estiono mengatakan penetapan status tersangka terhadap Edi tak sah karena berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan. Edi sebelumnya merupakan tersangka dalam kasus dugaan uang suap karena menerima uang 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, yaitu Bapak Helmut Hermawan. Duit itu diduga diberikan untuk mengurus saham perusahaan tambang nikel yang mengantongi konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat Bapak Ibu di bawah pada saat kasus itu terjadi, di mana Prof. Edi
Prof. Edi Hialic masih menjabat sebagai Wamenkumham. Di sini juga kita bisa melihat bahwa tidak hanya dari penetapan Prof. Edi saja, tetapi dari bahkan setelah peradilan dikabulkan, tersangka penyuap Edi menang lawan KPK. Ya. Di sini kita bisa lihat juga kronologi ya, sebelum kita masuk ke untuk mendalami lebih dalam, kita harus memahami terlebih dahulu kronologi kasusnya. Pada April 2022, ya, Edi ditenggalai bertemu dengan Helmut Hermawan, Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri. Pada tanggal 27 April 2022, Helmut disebut mentransfer 2 miliar ke rekening Yogi Ali Lukmana, asisten pribadi Edi. Pada 17 Mei 2022, Helmut kembali mentransfer 2 miliar ke rekening Yogi. Jadi di sini kita lihat bahwa Yogi ya, dan Yosi ya, itu adalah asisten pribadinya atau tangan kanan dari Prof. Edi. Pada Juni 2022, Edi meminta tambahan 3 miliar kepada Helmut melalui Yosi Andika Mulyadi. Pada tanggal 17 Oktober 2022, Yosi mengembalikan duit 7 miliar kepada Helmut. Tapi duit itu dikirim kembali ke rekening Yosi. Pada 14 Maret 2023, Edi Hialic dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya pada 27 September 2023, pimpinan KPK melakukan gelar perkara dan Edi ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya pada 24 November 2023, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap Edi. Selanjutnya pada 4 Januari 2024, Edi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada 30 Januari 2024, pengadilan mengabulkan gugatan Edi dan status tersangka Edi pun akhirnya dicabut. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa dalam putusan tersebut hakim mengabulkan, tetapi 4 permintaannya ditolak hakim. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa keputusan dari hakim bahwa hakim berpendapat penetapan Edi sebagai tersangka tidak memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Ya. Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya. Di sini juga bisa kita lihat ada 4, ini yang cukup menarik sini, ada 4 permintaan yang ditolak oleh hakim, yaitu adalah memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan, itu ditolak. Yang selanjutnya adalah menyatakan seluruh rangkaian pemblokiran rekening terhadap rangkaian bepergian ke luar negeri, itu juga ditolak. Jadi pemblokiran rekening itu tetap akan dilakukan. Terus yang ke-7 adalah menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Itu juga ditolak. Yang terakhir adalah memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah diajukan oleh termohon. Itu juga ditolak oleh hakim. Jadi dengan kata lain, hakim hanya fokus ke formilnya saja dan tidak masuk ke pembuktian material, di mana hakim melihat bahwa Prof. Edi ya, segala hak hukum pemohon terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemohon itu tidak dipulihkan atau ditolak untuk dipulihkan. Ya, kembali kita masuk ke PPT ya, kasus Prof. Edi ya, itu cukup menghebohkan ya, karena tidak hanya Wamenkumham ya pada saat itu yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, tapi karena memang profil dan background beliau yang sangat luar biasa. Ya, Profesor Dr. Edward Humal Sharif Hialic, SH.M. Hum, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Prof. Edi Hialic,
lahir pada 10 April 1973. Adalah seorang guru besar dalam ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 23 Desember 2020, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024. Edi meraih gelar tertinggi di bidang akademis dalam usia yang terbilang masih muda, yaitu pada usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi kita bisa dilihat di sini tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi beliau juga sebagai akademisi ya yang cukup populer, menangani berbagai macam kasus, menjadi saksi ahli, termasuk juga menjadi ahli pidana. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa beliau tersandung kasus, ya, jadi terduga kasus penyuapan korupsi yang diduga menerima 8 miliar melalui asistennya. Dan di situ kita terkejut gitu, kok bisa gitu. Keilmuan itu tidak menjamin gitu, integritas seseorang. Ya mungkin itu masih bersifat dugaan, tetapi itu menjadi sesuatu yang mengguncang dan menghebohkan publik ya, termasuk saya sendiri. Ya di sini kita sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita juga harus masuk bagaimana definisi tersangka, ya, tentang terdakwa atau tersangka. Itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, diadili, dan disidang pengadilan. Ya, dalam kaitan dengan peradilan, kita juga memahami ada hak-hak tersangka, yaitu pertama adalah hak untuk diperiksa, diajukan pengadilan, dan diadili, hak untuk mengetahui dan bahasa yang dimengerti, terus juga hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, terus juga selanjutnya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum ya pada setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk mendapat nasihat hukum ya atau penasihat hukum, terus juga hak tersangka atau terdakwa yang untuk menghubungi dan bicara dengan perwakilan negaranya. Jadi dan juga yang mungkin yang kita masuk dalam pembahasan kita hari ini adalah hak untuk dapat mengajukan peradilan. Ya, kita masuk dulu. Ya, masuk ke dasar hukum ya. Dasar hukum peradilan itu ditemukan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana. Undang-undang ini disahkan pada 31 Desember 1981. Secara khusus peradilan diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 10 KUHP serta pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis PU garis 2014 tanggal 16 Maret 2015 memperluas isi pasal 77 KUHP tersebut. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa menurut Adnan Buyung Nasution, ya, ide pembentukan lembaga peradilan berasal dari hak habeas corpus dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang memberikan jaminan fundamental kepada hak asasi manusia. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Ya, juga di sini kita ya mesti memahami ya bahwa peradilan ya, terutama peradilan di Indonesia, kendati sama-sama melakukan pengujian ya, namun hal tersebut dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa telah dilakukan oleh penyidik. Penangkapan dan penahanan misalnya cukup berbekal surat perintah dari atasan penyidik atau penuntut. Pengujian oleh pengadilan dilakukan belakangan. Itu pun jika tersangka atau keluarganya mengajukan permohonan peradilan atau keberatan. Ya, di sini yang juga kita lihat adalah perbedaan terletak pada cara pengujian, ya, yaitu pada habeas corpus memiliki jangkauan pengujian yang lebih luas. Ya, jadi yang dimaksud oleh Adnan Buyung Nasution yang tadi bahwa habeas corpus itu memiliki jangkauan pengujian yang lebih luas. Pengujian dilakukan tidak hanya pada fase pra-adjudikasi, tapi juga pada fase adjudikasi hingga puna adjudikasi. Ya.
Tapi kalau di pra-peradilan di Indonesia, hakim pra-peradilan hanya memiliki pengetahuan terbatas pada fase pra-adjudikasi, sebatas surat yang diterbitkan penyidik. Hakim pra-peradilan hanya melakukan pemeriksaan sebatas prosedur administratif seperti kelengkapan surat. Artinya jika kelengkapan administrasi sudah terpenuhi, upaya paksa dinilai sah oleh pengadilan. Pengujian yang dilakukan justru tidak menyentuh substansi terkait ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ya. Kemudian kita lanjut kembali. Ya. Di sini ya, kita harus lihat dua argumentasi untuk menyatakan bahwa pertimbangan hakim itu mengandung kekeliruan. Ya, kita tadi sudah memahami ada apa itu hak tersangka, ya termasuk hak tersangka untuk mengajukan pra-peradilan. Tetapi dalam kasus Love Eddie Hialich ada dua argumentasi ya untuk menyatakan bahwa pertimbangan hakim itu mengandung kekeliruan. Pertama, Hakim Estiono hanya melihat sebagian kecil dari alat bukti yang dikumpulkan oleh KPK. Diketahui bahwa dalam perkara ini KPK telah menemukan sebanyak 80 surat atau dokumen keterangan dari 16 orang saksi termasuk Edi sendiri dan satu orang ahli. Ya. Yang kedua adalah mengenai waktu memperoleh bukti. Putusan MK nomor 21/PUU slip 9 ya garing 2014 serta peraturan Mahkamah Agung ya Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan maupun pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan bukti permulaan hanya diatur mengenai jumlah serta jenisnya semata. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa dalam putusan MK atau Perma tersebut tidak mengatur dan tidak membatasi tentang kapan tahapan bukti permulaan harus diperoleh oleh penyidik maupun penyidik untuk menetapkan tersangka. Dengan kata lain, kendatipun keterangan saksi maupun penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, hal tersebut patut dipandang sebagai hal yang berkesinambungan dan upaya untuk pro justisia. Namun demikian ya, karena putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, ya maka ya salah satu jalannya adalah KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk dapat menetapkan kembali Eddie Hialich sebagai tersangka. Ya. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke dilema hukum ya, bahwa sulit dipungkiri ya, sekalipun mengajukan permohonan pra-peradilan merupakan hak dari setiap tersangka, namun jalur tersebut kerap digunakan sebagai jalan pintas untuk terbebas dari jerat hukum. Proses persidangan cepat ditambah adanya perluasan objek pra-peradilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PU slip 12/2014 membuat gerombolan koruptor silih berganti menguji keabsahan proses hukumnya. Tak jarang proses persidangan dinilai banyak pihak ganjil dan putusannya pun akhirnya mengabulkan permohonan para tersangka. Ya. Juga kita bisa lihat sebagai contoh bahwa keganjilan putusan pra-peradilan juga muncul ya pada kasus Komjen Budi Gunawan tahun 2015 ya. Kala itu Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan yaitu Hakim Salpin melakukan akrobat hukum dalam melaksanakan penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan. Ya, bukan cuma itu, Salpin juga bermanuver melalui putusan dengan mengatakan Budi merupakan aparat penegak hukum. Ya, jadi ya
Jadi pra-peradilan yang dimohonkan oleh Prof. Edi Hialich ya terkait dengan penetapan tersangkanya yang dilakukan oleh KPK, ya walaupun dicabut oleh hakim, tapi dengan putusan ini akan menimbulkan pro and kontra dari berbagai kalangan, ya sehingga menimbulkan problematika tersendiri dari mekanisme peradilan. Oleh karena itu, ya kita tetap, ya meskipun ada dilema hak asasi manusia, ya dan juga untuk penegakan hukum, keadilan, ya dan kepastian hukum, tapi kita harus menunggu what next KPK. Ini harus jadi perhatian kita semua, ya kita harus tetap mengawal kasus ini, ya walaupun KPK mengklaim tak ada kendala tangani Edi Hialich, ya walaupun juga KPK tak kunjung terbitkan sprindik baru Edi Hialich dan juga KPK membantah ada intervensi. Pertanyaan adalah kenapa begitu lama dari penetapan putusan pra-peradilan itu 2000 pada awal tahun ya 2024 sampai sekarang udah masuk ke 1 Mei 2024, sudah berjalan hampir 3 atau 4 bulan ya, tapi KPK belum kunjung ya menerbitkan sprindik baru. Ada apa dan kenapa? Ya itu yang menjadi pertanyaan kita semua teman-teman, Bapak dan Bapak Ibu semuanya. Dan kita masih menunggu dan kita akan terus mengawal ya kasus ini. Jangan sampai kasus ini menjadi suatu pembengkal. Jangan sampai kasus ini terhenti begitu saja dan kasus ini ya hilang hanya karena kasus ya pra-peradilan ya hanya menyentuh formil, tapi belum tapi dari sisi pengadilan juga belum masuk ke sisi materialnya atau pembuktian materialnya. Baik, sekian ya dari saya Iwan Sukamto, mahasiswa hukum ya Universitas Tarumanegara. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.